Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Setiawan dari kelas 10 MIPA 2 dan dari absen 22. Di video ini, saya ingin membahas tentang salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Sejarah Indonesia mencatat, di wilayah Nusantara pernah berdiri kerajaan besar dan kuat yang akhirnya musnah, yakni Kerajaan Majapahit. Kemaharaja Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500-an Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan menjadi kemaharajaan yang raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kisah Kerajaan Majapahit dimulai pada akhir abad ke-13 Masehi di Kerajaan Singasari dengan Raden Wijaya dan Jayakatwang. Ayah mertua Raden Wijaya adalah Kertanegara yang tahtanya dirampas oleh Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil meloloskan diri ketika Jayakatwang dari Kediri menghancurkan Singasari. Raden Wijaya melarikan diri ke Sumeneb, Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya mulai menyusun taktik dan strategi untuk merebut kembali tahta kerajaan Singasari. Atas nasihat Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyerah dan berpura-pura bersedia menghamba diri kepada Jayakatwang agar dapat mengatur siasat menggulingkannya. Setelah memperoleh kepercayaan raja, Raden Wijaya dianjurkan oleh Arya Wiraraja agar memohon kepada raja untuk dapat menempati daerah liar di utara pegunungan Arjuna, guna membuka pemukiman baru di sana. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Jayakatwang. Daerah liar yang disebut Hutan Tarik segera dibuka dengan bantuan para prajurit dari Madura. Dalam waktu singkat, Hutan Tarik cepat berkembang dan Raden Wijaya segera menghimpun penduduk, terutama kaum muda. Mereka dilatih menjadi prajurit yang gagah dan persenjataan pun dilengkapi. Bertepatan dengan selesainya persiapan untuk melawan Raja Jayakatwang, tentara Mongol yang dikirim untuk menghukum Kertanegara telah tiba di Jawa. Ketika bertemu perutusan tentara Mongol, Raden Wijaya berpura-pura bersedia mengakui kekuasaan Kubilai Khan dan membantu menghukum Raja Jawa di Kediri. Akhirnya, sebagian tentara Mongol dan Majapahit bergabung untuk menyerang kerajaan Kediri dan mengakibatkan pertahanan kerajaan Kediri hancur. Raja Jayakatwang tertangkap dan dibawa ke benteng pertahanan tentara Mongol di ujung. Di sanalah Jayakatwang dibunuh oleh tentara Mongol. Dengan taktik dan strategi yang jitu, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja berbalik menyerbu tentara Mongol dari berbagai penjuru. Tentara Mongol tidak menyangka adanya serangan balik sehingga tidak dapat bertahan. Akibatnya, 3.000 tentara Mongol dapat dibinasakan. Lokasi kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Letak geografis kerajaan Majapahit ini sangatlah strategis, dikarenakan daerah tersebut dapat diakses dari jalan darat maupun air. Letak Trowulan berada di daerah yang relatif datar dan dekat dengan pusat kerajaan terdahulu seperti Singasari, Kediri, Menjalu, dan Jenggala. Ada beberapa raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Ia memiliki gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia memimpin dari tahun 1293 sampai 1309. Kedua, Kalagamet. Ia memiliki gelar Sri Jayanagara. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi.
Ketiga, Sri Gita Raja. Ia memiliki gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Keempat, Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanegara. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa ini juga, kerajaan Majapahit mengalami kemajuan. Kelima, Wikramawardhana. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1390 sampai 1428 Masehi. Keenam, Suhita. Ia memiliki gelar Dyah Ayu Kencana Wungu. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Ketujuh, Dyah Kertawijaya. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Kedelapan, Sri Rajasawardhana. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Sepeninggal Raja Wardhana, kerajaan Majapahit selama 3 tahun tidak mempunyai seorang raja, sampai akhirnya pada tahun 1456 dipimpin oleh Raja ke-9 yaitu Girindrawardhana. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Yang ke-10, Singhawikramawardhana. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1466 sampai 1474 Masehi. Yang ke-11, Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Ia memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Lalu ke-12, Singawardhana Dyah Wijaya Kusuma. Ia memimpin hanya 4 bulan dikarenakan meninggal secara mendadak pada tahun 1486 Masehi. Ke-13, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Ia memimpin dari tahun 1474 sampai 1519 Masehi. Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang diketahui agak lengkap struktur pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh sejumlah pejabat. Adapun nama jabatan tersebut adalah: pertama, Rakyan Mahamantri Ksatrini. Rakyan Mahamantri Ksatrini dijabat oleh putra-putra raja yang merupakan gabungan jabatan dari pangkat Rakyan Mahantri Ihino, Rakyan Mahantri Ihalu, dan Rakyan Mahantri Isirikan. Kedua, Rakyan Mantri Pakiran-Kiran. Rakyan Mantri Pakiran-Kiran adalah suatu dewan yang terdiri atas 5 orang jabatan tinggi kerajaan yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan. Dewan ini terdiri atas Patih Hamengkubumi atau Perdana Menteri, Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan Rakyan Kanurahun. Selain Dewan Menteri tersebut, masih banyak menteri lainnya seperti Wedamantri, Yuwa-Menteri, dan Arya Dikara. Ketiga, Dharma Dyaksa. Dharma Dyaksa adalah jabatan bidang keagamaan. Jabatan untuk urusan agama Siwa disebut Dharma Dyaksa Ring Kasaiwan. Sedangkan jabatan untuk agama Buddha disebut Dharma Dyaksa Ring Kasogatan. Keempat, urusan kelautan dan angkatan laut. Urusan kelautan dan angkatan laut dipegang oleh Laksamana Nala. Ia telah berjasa besar dalam berbagai ekspansinya keluar Jawa untuk menyatukan Nusantara. Raja juga mempunyai suatu lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan.
Dewan Pertimbangan Kerajaan itu disebut Batara Sapta Prabu. Kehidupan agama di kerajaan ini sangat semarak. Bahkan cita rasa seni dan sastra Majapahit sangatlah tinggi. Sistem ritual keagamaannya pun rumit. Namun, dua agama besar Hindu-Buddha yang dianut masyarakatnya hidup berdampingan dalam harmoni. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa Majapahit antara lain Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kartagama berkisah mengenai sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit dengan masa pemerintahannya, keberadaan kota Majapahit dan daerah-daerah kekuasaannya, kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke daerah kekuasaannya di Jawa Timur beserta daftar candi-candi yang ada, kehidupan keagamaan dengan upacara-upacara sakralnya. Lalu kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa berkisah tentang kisah cinta penuh tantangan dan ujian antara Arjuna dengan Dewi Supraba. Kitab Sutasoma karya Empu Tantular berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi pun didirikan. Candi yang ditinggalkan antara lain di Blitar yaitu Candi Penataran, Candi Sumberjati, Candi Sewentar. Dan di Trowulan ada Candi Tikus. Di Probolinggo ada Candi Jabung. Dan di Kediri ada Candi Teguwangi dan Candi Surawana. Peninggalan lainnya yaitu situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Lalu Gapura Bajang Ratu. Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Ada juga Gapura Wringin Lawang. Beberapa mengatakan ini adalah pintu gerbang ke kediaman Patih Gajah Mada serta bangunan penting pada zaman kerajaan Majapahit. Perekonomian di Majapahit setiap daerah berbeda-beda. Seperti di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Pulau Jawa, terutama bagian timur, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. Di sepanjang sungai besar, berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Di kota-kota pelabuhan dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti Cina, Kampa, dan India. Masa kerajaan Majapahit dimulai pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328 Masehi hingga 1350 Masehi. Kemudian mencapai zaman kemasan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pada masa itu, kemakmuran Majapahit benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Nusantara. Di masa kemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih. Kemajuan kerajaan Majapahit juga dapat dilihat dari wilayah kekuasaannya yang semakin luas. Hal tersebut sejalan dengan Gajah Mada dengan sumpahnya Palapa. Penyebab
Runtuhnya kerajaan Majapahit adalah perang saudara yang terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Sesudah mencapai puncak pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit lambat laun mulai melemah. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, terjadi perebutan tahta antara putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya, yakni Wirabumi. Perebutan tahta antara Wikramawardhana dan Wirabumi mengakibatkan terjadinya Perang Parekrek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Pada akhirnya, perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana. Perang ini melemahkan kendali kerajaan Majapahit atas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi kedatangan kerajaan Islam yang semakin semarak di Nusantara pada masa itu. Sekian video dari saya tentang pembahasan kerajaan Majapahit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.